Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Yulianda dengan NIM 132054041. Saya akan mempresentasikan tentang basis data terdistribusi. Perkembangan database terdistribusi. Basis data sekarang. Berdasarkan perkembangan teknologinya, kita dapat memilah DBMS dalam beberapa kategori yang jumlahnya bisa bertambah seiring dengan perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Beberapa kategori DBMS itu adalah: yang pertama, DBMS konvensional; yang kedua, DBMS berorientasi objek; yang ketiga, DBMS objek relasional; yang keempat, DBMS untuk web atau internet; yang kelima, sistem manajemen basis data terdistribusi. Sebagian besar DBMS yang ada saat ini masih dapat dikategorikan sebagai DBMS konvensional yang sudah menjadi standar pemakai di berbagai tempat. DBMS konvensional ini meliputi juga DBMS untuk pemakai tunggal maupun banyak pemakai, tetapi dengan menerapkan model basis data yang lama, yaitu model jaringan, model hierarkis, ataupun model yang lebih populer, yaitu model rasional. Seterusnya, DBMS berorientasi objek. DBMS berorientasi objek merupakan respon terhadap perkembangan yang terjadi dalam dunia pemrograman. Seorang manusia sebagai sebuah objek dapat melakukan pekerjaan khusus seperti makan, bergerak, tidur, dan seterusnya, yang tentu dapat pula dikerjakan oleh manusia lain, tapi belum tentu dapat dikerjakan oleh beberapa objek jenis lainnya yang berbeda. Misalnya seperti sepeda. Sepeda bisa bergerak tetapi tidak dapat makan dan tidur. Seterusnya, apa itu perkembangan orientasi objek? Khusus objek tersebut kemudian diterapkan dalam lingkungan pemrograman. Dalam sebuah program, menu adalah sebuah objek. Tampilan layar adalah sebuah objek. Tulisan yang tertera di layar adalah sebuah objek. Isian tempat user memasukkan data adalah sebuah objek, dan seterusnya. Namun, sedikit berbeda dengan objek manusia dan sepeda di atas, penggunaan istilah sifat atau kepemilikan diganti dengan atribut atau properti, dan istilah kerja diganti dengan metode atau metode. Penerapan konsep objek tersebut membawa konsekuensi yang baru yang sangat menarik, seperti adanya kepemilikan objek dan hubungan ayah dan anak di antara objek pewaris, atribut, dan metode dari kelas objek yang lebih tinggi ke kelas objek di bawahnya. Pembungkusan atribut dan metode suatu objek oleh banyak objek lainnya, dan pemaksaan perubahan perilaku suatu objek menjadi objek lainnya. Penerapan konsep objek ini membuat penulis pemrograman menjadi lebih sederhana, lebih kompak, lebih fleksibel, tetapi dengan kemampuan yang lebih baik atau powerful. DBMS berorientasi objek. Keunggulan yang ditunjukkan oleh pemrograman berorientasi objek kemudian menerbitkan gagasan untuk juga menerapkan konsep yang sama dalam lingkungan mengelola basis data. Riset dan pembuatan prototipe DBMS yang secara khusus mengelola basis data yang berorientasi objek ini sudah lama dilakukan. Malah saat ini sudah ada DBMS berorientasi objek yang mulai dipasarkan, seperti si Jasmine, kendati belum semapan apa yang telah dicapai oleh OOP. Di masa datang, pemakaian OODBMS cukup menjanjikan. Belum populernya pemakaian OODBMS selain disebabkan oleh beberapa keraguan akan kehandalannya, juga karena upaya konversi sistem dari DBMS konvensional ke OODBMS menjadi sangat berat jika kita ingin benar-benar menerapkan aspek object oriented ini dalam sistem yang baru.
Seterusnya DBMS objek relasional. DBMS objek relasional merupakan DBMS yang merupakan kompromi antara DBMS rasional dengan yang berorientasi objek yang memang masih dalam tahap pengembangan. Secara objektif, DBMS ini sebenarnya masih menerapkan model rasional sebagai basis pengelolaan datanya. Aspek objek dalam DBMS ini merupakan tambahan fitur yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan sama sekali. Jika DBMS sudah menjadi standar dan boleh banyak diterapkan, hampir bisa dipastikan DBMS kompromi ini tidak memadai lagi untuk digunakan. Seterusnya, DBMS untuk web atau internet. DBMS untuk web atau internet merupakan DBMS yang dibuat untuk keperluan khusus, yaitu menangani dokumen-dokumen web yang banyak digunakan di dunia internet. Seterusnya, konsep basis data terdistribusi. Sistem komputerisasi terdistribusi adalah sejumlah elemen proses yang terkoneksi melalui jaringan komputer dan saling bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Basis data terdistribusi adalah kumpulan basis-basis data yang saling berhubungan secara logika dan tersebar pada sebuah jaringan komputer. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah sebuah sistem software yang mengelola basis data terdistribusi. Nah, inilah contoh gambar di atas. Keuntungan basis data terdistribusi: manajemen data terdistribusi dengan tingkat transparansi yang berbeda, keandalan dan ketersediaan, peningkatan performa, ekspansi yang lebih mudah. Nah, inilah contoh communication network. Fungsi tambahan basis data terdistribusi: keeping track of data, proses query yang terdistribusi, manajemen transaksi yang terdistribusi, manajemen replikasi data, pemulihan basis data terdistribusi, keamanan, manajemen direktori atau katalog terdistribusi. Perbedaan DBMS dengan sistem sentral. Pertama, hardware. Ada banyak komputer yang disebut site atau nodes. Site-site ini terhubung oleh jaringan komunikasi untuk mengirim data dan perintah-perintah di antara site-site tersebut. Teknik memecah basis data. Yang pertama, memecah basis data menjadi unit logika yang disebut fragmen yang bisa diakses untuk disimpan di berbagai set. Penggunaan replikasi data yang memungkinkan data tertentu untuk disimpan di lebih dari satu set. Proses alokasi fragmen atau replika fragmen untuk penyimpanan di berbagai set. Teknik yang kedua, teknik di atas digunakan dalam proses perancangan basis data terdistribusi. Informasi yang berhubungan dengan fragmentasi, alokasi dan replikasi data disimpan dalam sebuah global directory yang diakses oleh aplikasi DBMS. Fragmentasi data. Yang pertama, fragmentasi horizontal, membagi sebuah relasi secara horizontal dengan mengelompokkan baris-baris untuk membuat subset dari tuplets atau record. Yang kedua, fragmentasi vertikal, membagi sebuah relasi secara vertikal berdasarkan kolom. Ketiga, fragmentasi hybrid, gabungan antara horizontal dan vertikal. Replikasi dan alokasi data. Yang pertama, berguna untuk meningkatkan ketersediaan data. Kasus paling ekstrim, replikasi keseluruhan basis data pada setiap set dalam sistem terdistribusi atau fully replicated distribution database. Keuntungannya, sistem terus berproses selama paling tidak satu set tetap berjalan. Kelemahannya, operasi update menjadi lambat. Kasus paling ekstrem lainnya yaitu tidak ada replikasi. Replikasi kedua,
kasus-kasus replikasi vertikal untuk pekerja yang mobile seperti Sales Row, Final Planners, dan Client Azure. Mereka membawa basis data replikasi dalam laptop atau PDA dan melakukan sinkronisasi secara periodik dengan server basis data. Replikasi ketiga, masing-masing fragmen atau salinan dari sebuah fragmen harus diassign ke site tertentu dalam sistem tersebut. Proses ini disebut juga distribusi data atau alokasi data. Inilah contoh dari skema diagram for of company relational database. Dan inilah contoh kedua dari company schema database dan data set ketiga. Hanya itulah yang dapat saya presentasikan dalam pertemuan kali ini. Atas nama saya Febri Lianda dengan NIM 1320501 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.